Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlis sholatil maktubati. Bab keutamaan sholat 5 waktu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat adalah sholat atas orang-orang yang beriman. Itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Kitaban ay mafruḍah, maksudnya kewajiban. Mauquta ay muqaddaran waktuha, yang telah ditentukan waktunya. Fala tuqaddamu alaihi, maka sholat tadi tidak boleh didahulukan atas waktunya. Wala tu'akharu anhu, dan sholat tadi tidak boleh diakhirkan anhu dari waktunya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum, jangan melalaikan kalian, amwalukum, harta-harta kalian. Wala auladukum, dan anak-anak kalian. An dzikrillah ay shalawatil khamsi, dari sholat 5 waktu. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. An-nawafilu tutammimul faraidho. Ibadah-ibadah sunnah menyempurnakan ibadah-ibadah fardu. Wa akhrajal hakimu an ibni Umar, dan Imam Hakim mengeluarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, awwalu maftaradallahu ala ummati, adapun pertama kalinya sesuatu yang Allah wajibkan atas umatku adalah as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim, dan adapun pertama kalinya sesuatu yang diangkat dari amal-amal mereka adalah as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna anhu min a'malihim, dan adapun pertama kalinya sesuatu yang mereka ditanya tentang sesuatu tadi, min a'malihim, dari amal-amal mereka adalah as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Faman kana dhayya syai'an minha, maka barang siapa yang menyia-nyiakan sesuatu minha, dari salat 5 waktu, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, unzuru, lihatlah wahai para malaikat, hal tajiduna li abdina filatan, apakah kalian mendapati hambaku ini memiliki sholat sunnah, min sholatin, dari sholat, tutimmu nabiha mana koso minal faridoti, yang kalian menyempurnakan biha, dengan sholat sunnah tadi, sholat yang kurang dari ibadah fardu. Wanzuru fi siyami abdi, dan lihatlah fi siyami abdi, puasanya hambaku, syahr Ramadan, pada bulan Ramadan. Fa in kana doyya syai'an minhu, maka jika
dia menyia-nyiakan sesuatu dari puasa di bulan Ramadannya tadi, fanzuru hal tajiduna li abdina filatan min siyamin, lihatlah wahai para malaikat, apakah kalian mendapati hambaku ini memiliki puasa sunnah, tutimmu nabiha, yang kalian menyempurnakan biha dengan puasa sunnahnya tadi, mana kosominas syami, puasa yang kurang. Wanzuru fi zakati abdi, lihatlah oleh kalian wahai para malaikat di dalam zakatnya hambaku. Fa in kana dhayya syai'an minha, maka jika hambaku tadi menyia-nyiakan sesuatu minha dari zakat tadi, fanzuru, lihatlah wahai para malaikat, hal tajiduna, apakah kalian mendapati li abdina filatan min sodakotin, apakah kalian mendapati hambaku ini memiliki sedekah sunnah, tutimmu nabiha mana kosominas zakati, yang kalian menyempurnakan biha dengan sedekah sunnah tadi, mana kosominas zakati, zakat yang kurang. Fayukhadhu dzalika ala faraidillah, kemudian diambil yang demikian itu, ibadah-ibadah sunnah tadi, ala faraidillah, untuk menyempurnakan kefarduan Allah. Wa dzalika, hal itu, kenapa diambil ibadah-ibadah sunnah tadi untuk menyempurnakan kefarduan Allah, itu birahmatillah, dengan sebab rahmat Allah, wa adlihi, dan keadilan Allah. Fa in wajada fatlan, maka jika seseorang mendapati kelebihan, wudi'a fi mizanihi, maka kelebihan tadi diletakkan di dalam timbangannya orang tadi. Wakila lahu, dan dikatakan kepada orang tadi, udkhulil jannata masruran, masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan gembira. Wa illam yujad lahu syai'un min dzalika, dan jika tidak didapati lahu, bagi hambaku tadi, syai'un, sesuatu apapun, min dzalika, dari kelebihan tadi, umirat bihi zabaniyatu, maka malaikat zabaniyah diperintahkan untuk membawa orang tadi. Ta'khudhu biyadaihi wa rijlaihi, malaikat zabaniyah tadi memegang kedua tangannya dan kedua kakinya. Summa taqdhifu bihi finnari, kemudian malaikat zabaniyah melempar orang tadi di dalam neraka. As-sholatu tukaffiru dzunuba, sholat itu menghapus dosa-dosa. Wa Muslimun an Jabirin, telah meriwayatkan siapa Imam Muslim hadis dari Jabir. Matsalus shalawatil khamsi, adapun perumpamaan salat 5 waktu itu kamatsali nahrin jarin arbin, seperti perumpamaan sungai yang mengalir yang tawar. Ala babi ahadikum, yang ada di pintu salah seorang di antara kalian. Yaghtasilu fihi kulla yaumin, salah seorang di antara kalian tadi mandi fihi, di dalam sungai tadi, kulla yaumin, setiap hari, khamsa maratin, 5 kali. Qala, maka Nabi bersabda, qala al-Hasan, Hasan berkata,
Fama yubki dzalika minad danasi, apakah mandinya tadi 5 kali itu masih mensisakan kotoran? Jawabnya adalah tidak. Wa Ahmad an Abi Dzarin, dan telah meriwayatkan siapa Imam Muslim. Wa Ahmad, dan telah meriwayatkan siapa Imam Ahmad an Abi Dzarin, dari Abi Dzar. Anna Nabiyya SAW, bahwasanya Nabi SAW khoja, keluar, zamana syita'i, pada musim dingin. Wal waraku, sedangkan daun, yatahafatu, berguguran. Fa akhadha bi ghusnaini min syajaratin, kemudian Nabi mengambil 2 ranting pohon. Qala, Abu Dzar berkata, faja'ala dzalikal waraku, kemudian daun itu mulai yatahafatu, berguguran. Qala, Abu Dzar berkata, faqala, kemudian Nabi bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Fakultu, maka aku menjawab, katanya Abu Dzar, labbaik ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, innal abdal muslima, sesungguhnya hamba yang muslim, la yusallis sholata, benar-benar dia melakukan sholat, yuridu biha wajah Allah, yang dia ingin dengan melakukan sholat tadi mencari ridha Allah. Fataha fatu anhu dzunubuhu, maka jika demikian bergugurlah anhu, dari hamba yang muslim tadi, dzunubuhu, dosa-dosanya. Kama tahafatu hadzal waraku an hadhi syajarati, sebagaimana daun ini berguguran dari pohon ini. Wa Tabraniyu, dan telah meriwayatkan siapa Imam Tabrani wal Baihaqi an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, innal abda idza qama yusalli, sungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan sholat, utiya bidzunubihi, maka didatangkan dosa-dosanya, kulliha, seluruh dosa-dosanya. Faudiat ala ra'sihi wa atiqaihi, kemudian dosa-dosanya tadi diletakkan di atas kepalanya dan kedua pundaknya. Fakullah ma raka'a au sajadah, maka setiap kali hamba tadi ruku atau sujud, tasaqatat anhu dzunubuhu, maka bergugurlah anhu, dari hamba tadi, dzunubuhu, dosa-dosanya. Wa Muslimun, dan telah meriwayatkan siapa Imam Muslim, an Utsmana, hadis dari Utsman radhiyallahu anhu, ma min imri'in muslimin, tidaklah seorang muslim, tahduhu sholatun, yang hadir kepada seorang muslim tadi, sholatun maktubatun, sholat 5 waktu, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia membaguskan wudu'nya, wa khusyu'aha, dan dia membaguskan khusyuknya, wa ruku'aha, dan ruku'nya, illa kanat kafaratan, kecuali sholat tadi menjadi penghapus dosa, 5 qablaha, bagi dosa-dosa sebelum sholat, minaz dzunub, dari dosa-dosa, malam ya'ti kabiratan, selama dia belum melakukan dosa besar. Wa dzalika ad-dahru kulluh, dan penghapus dosa tadi, sholat tadi menjadi penghapus dosa bagi seorang muslim tadi, itu adalah seluruh masa. Wal Baihaqi,
Dan telah meriwayatkan siapa Imam Baihaqi. An Anasin, hadis dari Anas. Ma min hafidhaini, tidaklah dua malaikat penjaga, yarfa'ani ilallahi ta'ala, yang keduanya naik kepada Allah Ta'ala, bisolati rajulin, dengan membawa sholatnya seseorang, ma'a sholatin, bersama sholat, illa qala Allahu Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ushhidukuma anni ghafartu li abdi, aku persaksikan kedua sholat tadi. Aku persaksikan kepada kalian berdua, anni ghafartu li abdi ma bainahuma, sungguhnya aku telah mengampuni hambaku, ma bainahuma, dosa yang ada di antara kedua sholat tadi. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.